Mama mencak-mencak. Begitu tahu, Alek telah mengatur kepindahan Kansa ke kamarnya. Beliau ingin memarahi Alek, namun ibu menahannya. Biarkan saja, Dek. Toh dokter juga tidak melarangnya, asalkan mereka tetap menjauhi pantangan. Aku pikir tidak masalah mereka ditempatkan dalam satu kamar. Masalahnya, Mbak, anak itu suka tidak tahu diri. Aku khawatir dia akan menggoda putri kita. Dia itu licik seperti ular. Aku takut Kansa akan tergoda. Itu karena mereka saling mencintai, Dek. Biarkan mereka berdua. Mereka baru menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Tentu saja mereka ingin selalu berdua untuk menebus hari-hari panjang yang sudah terbuang percuma. Kita sebagai orang tua cukup mendukung saja. Meskipun masih tidak puas, tapi akhirnya Mama mengalah. Beliau menatap Alek dengan tatapan memperingatkan. Sementara Alek hanya tersenyum penuh kemenangan. Benar kata Dino, obat dari penyakit faktor Hepar yang diderita Alek hanya Kansa. Itu sangat terbukti. Dalam waktu sehari, Alek langsung pulih dari sakitnya. Dia tidak lagi muntah-muntah. Semua makanan bisa masuk dengan mudah. Dengan catatan Kansa yang menyuapinya. Alek meminta dokter untuk melepas selang infus yang menghantarkan cairan elektrolit ke dalam tubuhnya. Karena melihat sudah tidak ada masalah, akhirnya dokter memenuhi permintaan pria itu. Kali ini giliran pria itu yang memanjakan Kansa habis-habisan. 3 hari di opname hampir membuat Kansa tidak menjejakkan kakinya di tanah. Jangankan pergi keluar kamar, pergi ke toilet saja Alek menggendongnya. Dia berubah menjadi suami siaga. Pada hari pertama di opnam, Sisil dan Andre datang mendoakan kesembuhan dan kebahagiaannya. Kansa begitu terkejut melihat Sisil dan Andre datang bersama. Dia berusaha untuk mengorek-ngorek cerita mereka. Namun, pasangan baru itu tampak malu-malu untuk menceritakannya. Di hari yang sama, pasangan itu memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Tak lupa mengingat Kansa dan Alek untuk mengabari mereka ketika Kansa melahirkan ataupun ketika mereka akan melakukan resepsi pernikahan. Selama 3 hari di opnam, Alek bagaikan lintah yang menempel di kulit Kansa. Dia tidak pernah sekalipun melepas Kansa dari pandangannya. Ketika siang hari, dia akan bertindak sebagai budak yang siap melakukan apa saja untuk istri tercintanya. Namun begitu malam tiba, dia kembali menjadi serigala yang mencoba menggoda istrinya. Akhirnya tibalah hari kepulangan mereka. Kansa dengan sabar menunggu pria itu datang. Alek meminta izin keluar. Katanya ada sesuatu yang harus diurus. Kansa berasumsi mungkin itu masalah pekerjaan. Akhirnya pulang juga putri Mama. Pakai baju ini sayang. Mama menyerahkan sebuah kotak berbentuk persegi panjang. Kansa menerimanya dengan ragu-ragu dan bingung.
Ini kali kedua dia menerima kotak yang hampir serupa. Kotak pertama diberikan oleh Winda yang ternyata hadiah dari Alex. Kansa membuka kotak itu dan mendapati gaun longgar berwarna putih. Aku harus pakai baju ini, Mah. Kening Kansa berkerut melihat gaun pesta di tangannya. Iya sayang, pakai baju ini ya. Mama bantu pakai kan? Untuk apa, Mah? Bukankah kita hanya akan pulang ke rumah? Iya sayang, tapi suamimu itu menginginkanmu memakai baju ini. Senangkan hatinya dengan menuruti kemauannya, ya? Iya, Mah. Dengan dibantu oleh ibu dan mama, Kansa memakai gaun itu. Tak lupa mama juga membantunya berhias. Sebenarnya Kansa merasa aneh dan pernah mengalami hal ini sebelumnya. Namun dia tidak mau berpikir terlalu jauh. Setelah semua persiapan selesai, mereka bersiap-siap pulang. Kansa sedikit keberatan. Ia ingin menunggu Alex datang. Tapi mama meyakinkan bahwa Alex akan menyusul mereka. Keluarga tetap menempatkan Kansa di atas kursi roda. Hal itu sesuai dengan perintah Alex. Pria itu tidak ingin istrinya menjejakkan kakinya di tanah selama sisa kehamilannya. Rombongan itu pulang ke rumah Pondok Indah. Di perjalanan, Kansa mengirim pesan pada Alex, mengatakan bahwa dia sudah pulang ke rumah. Pesan itu terkirim, namun tidak ada balasan. Timbul kekhawatiran dalam diri Kansa. Takut terjadi sesuatu pada suaminya. Pesan itu tidak dibalas sampai mereka tiba di depan rumah. Ayo turun sayang. Mama meraih tangan Kansa. Iya, Mah. Ayah dengan sigap langsung mengeluarkan kursi roda dan kembali menempatkan Kansa di atasnya. Kemudian beliau mulai mendorong kursi roda itu. Tanpa mereka membunyikan bel, pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam, diiringi suara live musik yang menyanyikan lagu Bruno Mars, Marry You. It's beautiful night. We're looking for something time to do. Hey baby, I think I will marry you. It is the look in your eyes, or it is the dancing jazz. How care baby, I think I will marry you. Lagu terus dilantunkan. Sementara terdapat sepasang dancer yang menyosong Kansa dan menari dengan indahnya. Kansa masih tercengang dengan apa yang dilihatnya. Jalan penghubung antara pintu depan dan pintu utama dihiasi oleh rangkaian bunga mawar putih dan merah yang dirangkai indah di sepanjang kanan kiri jalan. Sementara taburan kelopak mawar putih memenuhi jalan. Kansa mengikuti arah kelopak mawar itu berlabuh. Hatinya berdebar sangat kencang ketika melihat pria yang menunggunya di ujung sana. Alex memakai setelan tuxedo berwarna putih. Rambutnya disisir rapi. Sementara ada rangkaian paket bunga yang berdiri dari mawar putih dan baby bird di tangan kirinya.
serta kotak berudu berwarna merah di tangan kanannya. Pria itu berdiri tegak, sedang menunggunya untuk datang mendekat. Ulasan senyum lembut dan penuh kebahagiaan menghiasi wajah tampannya. Kansa tercekat. Ia tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Ia ingin berdiri, tapi gerakan tangan Alex menahannya. Dengan langkah percaya diri, pria itu datang mendekat. Selangkah demi selangkah, semakin mendekatkan mereka. Jantung Kansa berdebar semakin cepat. Rasa bahagia dan haru menjadi satu. Rasanya dia ingin terbang ke pelukan pria itu. Mata mereka saling terkunci. Pendar cinta bertebaran di mana-mana. Mereka hanya fokus pada rasa yang ada di dalam dada. Hingga pada akhirnya, langkah itu mendekatkan mereka satu sama lain. Alex berlutut di depan Kansa. Ia menyerahkan paket bunga itu terlebih dulu. Kansa menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Uliran air mata siap jatuh di pipi halusnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti itu. Dia tidak menyangka akan mendapat lamaran rose romantis ini dari pria yang dicintainya dalam diam selama 11 tahun. Alex mengambil tangan Kansa yang bebas dan mengecupi punggung tangannya. Sementara matanya tak bisa lepas menatap wanita pujaannya. Rasa cinta yang membuncah sangat terlihat dari setiap tatapannya. Kemudian pria itu mulai membuka kotak berudu berwarna merah yang ukurannya cukup besar. Kansa mulai terisak. Dia sepertinya sudah bisa menebak adegan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kansaku, wanitaku, pusat hidupku, belahan jiwaku, ibu dari anak-anakku. Will you marry me again? Ucap Alex sembari membuka kotak berisi 10 cincin yang berjejer dengan rapi dan menyodorkannya pada Kansa. Iya, aku mau. Tangis Kansa mulai pecah. Dia menjulurkan tangannya, tapi tangis itu tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap ke-10 cincin itu. Dia menatap Alex dengan kebingungan. Apa maksudnya, Mas? Tanyanya dengan heran. Izinkan aku memasangkan cincin-cincin ini di jemarimu, sayang. Mas, Alex kembali mengecupi jemari-jemari tangan Kansa dan mulai memakaikan cincin itu satu persatu. Mas, apa maksudnya? Kenapa aku memakai banyak cincin? Sayang, tanganmu begitu polos. Tidak ada perhiasan sama sekali di jemari ini. Biarkan cincin-cincin ini yang menghiasinya, agar seluruh dunia tahu kalau kamu sudah menikah. Kamu istriku dan akan selalu menjadi milikku. Ya ampun, Kansa maupun orang-orang yang berada di sana menepuk jidatnya masing-masing. Sangat malu melihat kebodohan seorang Johann Alexander.
Acara lamaran yang awalnya romantis itu berubah menjadi konyol. Semua itu disebabkan tingkah bodoh yang dilakukan Alex. Namun Kansa dengan lapang hati menerima kebodohan suaminya. Dia membiarkan tangannya terisi 10 cincin. Setidaknya dia lebih unggul dari wanita lainnya. Bila wanita lain hanya memiliki cincin tunangan dan cincin pernikahan, masing-masing satu. Namun tidak dengan dirinya. Dia langsung memiliki 10 cincin sekaligus. Betapa luar biasanya. Selepas acara lamaran itu, dilanjutkan dengan acara ramah tamah keluarga. Seluruh keluarga besar berkumpul di sana, tak terkecuali Diana maupun Aaron. Mereka sudah melakukan pembicaraan dari hati ke hati dan memutuskan untuk saling memaafkan dan melupakan masa lalu. Menjelang pukul 10 malam, kedua keluarga itu mulai berpencar. Mama dan Papa memutuskan untuk menginap di rumah Aaron. Sementara ayah, ibu, dan Vian menginap di rumah Alex. Dino dan istrinya memutuskan untuk kembali ke hotel. Alex menggendong Kansa menuju kamar mereka. Di dalam kamar, Kansa mendapat kejutan kedua. Kamar yang awalnya bernuansa baby pink itu berubah menjadi bernuansa putih. Kelopak mawar berwarna putih bertaburan di mana-mana, menambah romantisnya suasana. Kenapa jadi seperti kamar pengantin ya, Mas? Karena memang seharusnya dari awal kamar kita seperti ini, sayang. Alex menundukkan Kansa di tepi ranjang dan mulai membuka flat house-nya. Pria itu memijat-mijat kaki Kansa yang membengkak dengan pijitan ringan. Capek? Tanyanya dengan lembut. Kansa menggelengkan kepalanya. Tangannya bergerak perlahan, membelai wajah Alex dengan lembut. Alex mengecupi tangan itu, seolah-olah tangan itu adalah pusat dari hidupnya. Terima kasih. Jadi, sangat indah. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan hal seindah itu. Sayang, kamu lebih dari pantas untuk mendapatkannya. Kamu seharusnya mendapatkan lebih dari ini. Maafkan aku karena sudah membuatmu mengalami semua ini. Alex merengkuh pinggang Kansa dan merebahkan kepalanya di pangkuan wanita itu. Kansa mengecupi kepala suaminya. Mereka pada akhirnya berbaring di ranjang dengan posisi saling berhadapan. Tangan mereka saling bertautan. Sementara tatapan mata mereka tak lepas satu sama lain. Sejak kapan mulai menyukaiku? Tanya Alex sendu. Rasanya dia masih tidak menyangka Kansa memiliki perasaan yang sama untuknya. Sejak kamu memasuki kelasku waktu itu. Kapan? Waktu kelas rintisan dibubarkan. Kamu beserta 5 teman yang lain. Kansa menjawab lirih. Pipinya bersemu merah. Dia masih malu untuk mengakui semuanya. Serius? Alex bertanya tak percaya. Iya, bagiku kamu pria paling tampan yang pernah kutemui dalam hidupku. Sayang, serius? Alex semakin tidak mempercayai pendengarannya.
Iya, Mas. Aku sudah menyukaimu jauh sebelum kamu menyadarinya. Tapi aku sadar diri. Aku hanyalah makhluk transparan di sekolah itu. Tidak ada yang menganggapku. Bagaimana mungkin seorang yang tak terlihat sepertiku berani-beraninya memiliki perasaan terhadap seorang Johan Alexander, idola seluruh sekolah. Sayang, bagiku kamu adalah pria 99%ku, Mas. Kamu mendekati sempurna. Tidak ada pria lain yang sebanding denganmu. Bisa kamu bayangkan bagaimana perasaanku ketika pria 99%ku mau berteman denganku, bahkan menganggapku sahabatnya. Aku bahagia sekali, Mas. Suara Kansa mulai serak. Matanya kembali berkaca-kaca. Dia membelai wajah Alek dengan lembut. Bagaimana mungkin pria sempurna ini menyadari keberadaanku? Seorang anak piatu, miskin, tidak pintar, dan tidak cantik ini. Sementara yang lain memilih mengabaikanku. Bagaimana mungkin? Shh, sayang, hanya orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat kelebihanmu. Bagaimana mungkin? Gadis cantik, mandiri, tidak manja, tidak pernah mengeluh terhadap nasib. Pejuang keras, dewasa melebihi umurnya, dan sangat bertanggung jawab ini. Tidak terlihat. Mereka buta mata dan hatinya, sayang. Bagiku, keberadaanmu lebih bersinar dibandingkan yang lainnya. Alek mengecup kening Kansa yang dilanjutkan dengan kecupan-kecupan kecil di bibir mereka. Mas, iya sayang, kamu beneran menguntitku. Iya, kenapa? Karena aku menyukaimu. Sejak kapan? Mungkin sejak aku menatap mata polos itu. Hah? Maksudnya? Ada gadis lugu yang gugup waktu aku meminjam tip X. Saat itu, aku tidak pernah melupakan mata itu. Loh, kok bisa, Mas? Kenapa memangnya dengan mataku? Ada yang salah? Kansa menatap Alek penuh tanda tanya. Sangat terkejut dengan ucapan Alek. Mata itu mengingatkanku pada kucing polos yang minta dikasihani dan dilindungi. Tiba-tiba saja aku ingin melindunginya. Jadi Mas menyamakan aku dengan kucing? Kansa memonyongkan bibirnya. Suatu kesalahan dia melakukannya, karena dengan cepat Alek langsung menyegapnya. Lumatnya habis bibir itu. Mereka saling berciuman dalam waktu yang cukup lama, hingga keduanya kehabisan nafas. Piuh, tahan-tahan. Aku harus menahan diri. Alek berusaha mengambil nafas dalam-dalam, menggeleng-gelengkan kepala, berusaha menghilangkan gejolak yang datang melanda. Berapa lama aku harus puasa? Tanyanya dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Kansa terkikik melihat suaminya yang nampak menderita. Tidak lama kok, Mas. Hanya beberapa bulan saja. Apa? Biasa saja deh, Mas. Nunggu Alka lahir sampai masa nifas selesai. Sabar ya. Kansa mengucupi pipi Alek yang nampak frustasi. Lanjutkan ceritanya, Mas. Cerita apa?
Cerita tadi, kamu menyamakanku dengan kucing, Mas. Sejak kapan Mas menyadari perasaan itu? Ingat, Mas, setelah meminjam tip X itu, statusmu masih pacaran dengan Diana. Aku bahkan melihat kalian berciuman. Bibir ini juga mencium Briana. Berapa banyak yang dicium bibir ini? Aku wanita keberapa, Mas? Kansa menatap Alek dengan menggerutu, mengingat masa-masa Alek berpacaran dengan Diana dan bergonta-ganti pacar setelah putus dari wanita itu. Alek langsung meraih Kansa dalam pelukan. Hai sayangku, jangan ngambek dong. Mungkin bibirku memang sudah tidak berjaka lagi. Tapi Alek Junior selalu berjaka, sayang. Kamu yang mengambil keperjakaanku. Kamu mengambil kesucianku. Is, mana ada kesucian buat laki-laki, Mas? Lagian, kalaupun sudah pernah begituan, gak akan pernah kelihatan. Beda dengan perempuan. Apalagi waktu malam itu. Mas kelihatan pengalaman sekali. Tidak kelihatan gugup. Sepertinya sangat tahu apa yang harus dilakukan. Kansa menjibirkan mulutnya, tampak tidak percaya dengan ucapan suaminya. Sayang, aku seperti itu karena sudah belajar sebelumnya. Tuh kan, apa aku bilang? Sana jauh-jauh, gak usah deket-deket. Hei, jangan marah-marah dulu. Aku belajar dari film-film. Kemudian aku membayangkan melakukannya denganmu, sayang. Kamu objek fantasiku selama ini. Keperjagaanku hilang, bukan karena perempuan lain, tapi karena tanganku. Alek berakting sedih. Entah Kansa harus marah atau tertawa melihat kelakuan suaminya. Kemudian mereka saling menceritakan perasaan masing-masing. Alek menceritakan dari awal perasaan itu ada. Kesedihan dan kehancurannya, perasaannya dengan perkataan Kansa. Rasa sakit yang membuatnya sadar bahwa hatinya sudah bukan miliknya lagi, namun milik Kansa Aulia. Ketidakpercayaan dirinya untuk kembali mendekati Kansa hilang. Yang bisa dilakukannya hanyalah menjadi penguntit selama belasan tahun.